Alhamdulillah, kami ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan tim YJ kesempatan untuk bisa mengunjungi salah satu rumah yatim dan duafa di Sumedang sebagai proyek YJ Peduli. Kedatangan kami tentunya sangat disambut hangat oleh Ustadz Dedi. Beliau adalah pendiri dari Yayasan Darul Aitam wa Du'afa Al-Furqan, di mana yayasan tersebut telah berdiri sejak 2015 dan telah banyak membantu anak-anak yatim dan duafa di beberapa daerah. Usia mereka sangat beragam. Ada yang sejak kecil sudah bersama Ustadz, ada pula yang remaja. Seperti Zahra Almira, gadis kecil berumur 8 tahun yang tinggal bersama Ustadz Dedi dan sang istri sejak masih kecil ini duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Ketika ditanya apakah ia memiliki panggilan khusus untuk Ustadz, ia menjawab, Ayah. Ayah, Zahra sayang nggak sama Ustadz? Sayang. Cita-citanya Zahra apa? Ingin jadi dokter yang ngobatin orang sakit. Ustadz Dedi menambahkan bahwa alasan Zahra ingin menjadi seorang dokter karena ia ingin menyelamatkan orang-orang seperti ibunya yang harus meninggal saat melahirkannya. Selain Zahra, ada juga Nengsih, salah satu anak yatim didikan Ustadz yang mendapatkan bantuan beras serta dana bulanan dari Ustadz untuk ia dan keluarganya di rumah. Sebab Nengsih adalah anak kelima dari 8 bersaudara, di mana ibu dan 3 kakaknya memiliki kebutuhan khusus. Sehingga ia menjadi yang paling diandalkan untuk mengurus ibu, kakak, dan adik-adiknya. Awalnya sih saya berpikir susah ngejelasinnya. Tidak banyak hal yang bisa Nengsih bagikan kepada kami karena hal tersebut seperti menggali luka hatinya. Kami memahami bahwa pasti sangat berat berada di posisi seperti Nengsih. Tetapi saat kami bertanya mengenai mimpinya, ia menjawab dengan sangat lancar. Yang pertama bisa memperbaiki kehidupan. Terus yang kedua bisa membahagiakan orang tua. Yang ketiga bisa membantu orang-orang yang telah mendoakan saya. Terus membalasnya. Udah. Dan menjadi yang lebih baik. Kami sendiri sangat bersyukur Nengsih bisa bertemu dengan Ustadz. Sehingga Ustadz Dedi bisa mendorong Nengsih untuk terus bersekolah dan memberikan semangat meskipun cobaan hidup selalu datang. Selanjutnya ada Teh Ima. Gadis remaja cantik ini telah tinggal selama 1 tahun di asrama. Keputusannya untuk tinggal di asrama agar ia semakin bisa mandiri. Teh Ima juga mendapatkan kepercayaan dari Ustadz Dedi untuk mengajarkan anak-anak mengaji mulai dari usia 3 hingga 6 tahun. Apa yang Teteh rasain nih perbedaan dari diri Teteh sendiri gitu sebelum Teteh kenal sama Ustadz, sebelum kesini juga, sama perubahan ya setelah Teteh ketemu sama Ustadz, terus udah belajar di sini, ketemu teman banyak, apa sih? Perubahannya banyak gitu, terutama kan dalam berhijab. Ilmu juga alhamdulillah ada gitu, sedikit-sedikit paham tentang dilarang dan dibolehkannya sama Allah kayak gitu. Goalsnya Mau jadi orang sukses dunia dan akhirat. sukses versinya Teteh tuh gimana? Ingin sukses dalam arti kerja keras, terus bisa menghasilkan apa yang kerja keringat sendiri tanpa minta sama orang tua. Harapannya ke depannya buat yayasan ini apa? Mudah-mudahan banyak donatur yang membantu, terus tetap semoga sukses ke depannya. Semoga banyak yang membantu yang yayasan ini, semoga tetap maju, semoga apa yang dicita-citakan sama yayasan ini semoga tercapai. Berbeda dengan Zahra, Nengsih, dan Teh Ima, anak didik Ustadz Dedi yang satu ini adalah Nasir Fauzi.
Sejak kelas 2 madrasah pada tahun 2008 memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal di jalanan. Selama menjadi anak jalanan, Fauzi menceritakan bahwa dirinya selalu menghabiskan waktunya untuk melakukan maksiat, mabuk-mabukan, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Bahkan hingga orang tuanya merasa tidak sanggup lagi untuk mengurusnya. Orang tua juga teh sampai kalau waktu dulu saya didoainnya supaya saya meninggal karena mama udah capek. Karena mama cuma bilang gini, mending meninggal aja lah, mama udah capek ngurusnya. Sampai saya kan pernah dirantai, pernah dimasukin ke kolam sama kakek dirantai. Saking nakalnya teh, gak kepikir kan nakalnya gimana. Fauzi juga menceritakan bahwa dirinya pernah mengalami mati suri. Dan pengalaman tersebutlah yang mengantarkan dirinya bertemu dengan Ustadz Dedi. Saya kan pernah mati suri, Mbak, 2017. Yang paling takut itu teh pas kejadian itu kan nggak tahu apa sih disebut malaikat, ya itu bukan malaikat. Kayak yang matanya itu tajam terus hitam pakai jubah, itu yang paling saya takuti. Sakitnya gimana, sakaratul maut apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sampai Rasulullah aja orang yang paling disayang Allah sampai begitu dasarnya. Saya juga ngerasain gitu, Mbak. Pas gitu saya minta sama Allah, janji ya Allah turunkan lagi, saya janji mau sholat sampai bilang gitu 3 kali. Ya terus ya alhamdulillah sampai bisa ketemu sama Ustadz di situ. Sampai akhirnya saya pingin udah diruqyah, udah kejadian gitu, minta sama mama pingin pesantren. Ya alhamdulillah 1,5 tahun ya bisa tinggal di sini sama di Cilembu gitu. Ya itu pesantren namanya yang ngurus orang-orang yang gangguan jiwa. Kan niat saya pingin belajar ke Ustadz Adi Hidayat ya teh. Saya cuma minta doanya ya ini buat teman-teman ya teh. Saya tujuan sekarang saya pengen jadi murid Ustadz Adi Hidayat sama pengen belajar sama Ustadz Adi Hidayat. Saya kalau bilang sama teman-teman doain, saya minta doanya pengen banget itu belajar sama Ustadz Adi Hidayat. Ditanyai mengenai bagaimana pendapat kedua orang tuanya dengan perubahan Fauzi, ia menjawab, dulunya kan suka diomonginnya kejelekan. Alhamdulillah kalau sekarang yang dibicarakannya kebaikan. Kisah dari Zahra, Nengsi, Teh Ima, dan Fauzi adalah sebagian kecil dari beberapa anak didik Ustadz Dedi. Saat ini pun ada sekitar 30 anak yang tinggal di asrama, sementara 85 anak binaan lainnya hanya datang dan berkumpul setiap hari sejak pukul 4 hingga 6 sore, juga pukul 7 hingga 8 malam, lalu kembali ke rumah masing-masing. Banyak hal positif yang dilakukan anak-anak selama mereka tinggal di asrama. Salah satunya adalah menanam sayur mayur secara hidroponik dan mengajar ngaji. Sejujurnya, Ustadz sangat ingin mengajak 85 anak binaan yang masih pulang pergi untuk tinggal di asrama. Namun, keterbatasan tempatlah yang menjadi kendalanya. Tapi, alhamdulillah berita baiknya adalah Ustadz telah mendapatkan tanah wakaf seluas 2000 meter di wilayah Tegal Manggung. Ustadz Dedi juga mengajak tim YIJ untuk melihat lokasi pembangunan tersebut. Ini kan kalau kita lihat lokasinya lumayan jauh, Ustadz. Jauh. Ada alasan tersendiri nggak sih Ustadz gitu? Kenapa pilih untuk ngebangunnya di sini? Karena ini lokasi cukup baik jika anak yatim dan duafa yang kita bina itu, yang kita didik bisa lebih fokus. Karena di sini jauh dari keramaian
jauh dari lingkungan-lingkungan yang kurang baik, sehingga mereka akan lebih fokus, lebih nyaman, dan lebih enak kelihatannya situasi dan kondisi di perkampungan ini. Di sini rencananya bakal dipakai untuk belajar atau Di sini kita rencana akan dipakai untuk belajar Al-Quran, khususnya tahfidz, tafsir, tahsin. Kemudian kita juga akan membina anak-anak yatim dan duafa supaya mereka lebih mandiri dan siap untuk beraktivitas bersama masyarakat. Jadi mereka lebih mandiri lah. boleh Ustaz mungkin kita diajak keliling Ustaz? Boleh? Nah, ini adalah salah satu bangunan yang sedang kita bangun. Kita bangun 2 lokal. Ini untuk ikhwan dan akhwat atau pria dan yang putrinya. Jadi di sini udah satu tempatkan dan toilet, dapur udah ada masing-masing di dalamnya. Ini baru proses pembangunan. Insya Allah nanti kita akan berlanjut untuk pembangunan. Nah, ini lokasi pembangunan itu kurang lebih ada 2000 meter sampai ke bawah ujung sungai yang berhubungan dengan Curug Cinulang ke sana. Nah, di sana pun ada, di bawah pohon itu ada jalan khusus untuk ke kampung lain, sehingga aktivitas bisa lebih cepat. Untuk ke Kabupaten Bandung pun bisa langsung di sini. Jadi di sini tidak terlalu terpencil, tetapi nyaman di atas bukit. Si anak-anak lebih enak melihat situasi udara dan lingkungan itu, insya Allah lah lebih nyaman untuk mereka. Ya, nanti rencana kita di sini bangunan. Nah, kemudian yang di bawah kita akan bikin kolam untuk ikan, kemudian peternakan ayam dan kambing. Itu untuk lokasi di bawah. Jadi di sini kita fokus untuk bangunan, kemudian di sini ada 3 tempat nanti bangunan. Kemudian ke bawah baru tempat parkir, dan ke bawahnya lagi untuk belajar tanaman, kemudian kolam dan tempat ternak lah, insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para dermawan dan kaum muslimin yang berada dimanapun. Saya atas nama pengurus Rumah Yatim dan Duafa Al-Furqon mengajak semuanya, para agnia, untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pondok untuk yatim dan duafa, di mana pondok ini insya Allah akan digunakan dan dimanfaatkan untuk anak-anak binaan kami, di mana program-program yang kita berikan insya Allah anak-anak yatim ini nanti akan dibina dalam bidang tahfidz, tahsin, tafsir, bahasa Arab, serta ilmu-ilmu kemandirian untuk anak-anak. Mudah-mudahan para dermawan dan kaum muslimin dimanapun bisa membangun, bisa membantu kami mewujudkan pembangunan pondok ini. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan rezeki. Mudah-mudahan kita bisa menyisihkan sebagian rezeki kita untuk menyelesaikan pembangunan. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya para dermawan yang ingin berdonasi bisa langsung datang ke alamat Ustadz Dedi, yaitu Jalan Parakan Muncang, Dusun Cicabe, Sidanggalih, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, atau transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening 442901013527 atas nama Yayasan Darul Aitam wa Duafa. Mari bersama wujudkan mimpi kami, membangun pondok, dan mari bersama Yuk, mari bersama wujudkan mimpi mereka membangun pondok yatim dan duafa.